Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Reguler B. Di kesempatan hari ini di malam malam minggu saya bersama Bang Tama ingin membuat podcast yang seputar kuliah. Masih di channel Reguler B. Tonton sampai habis cerita-cerita mengenai kuliah. Ya, bersama Bang Tama. Assalamualaikum Bang Tama. Waalaikumsalam. Kesibukannya hari ini? Eh, ya Bang, kesibukannya tadi nugas TA ya Bang. Iya, saat ini kan lagi apa ya? Lagi ngejar lah, ngejar biar selesai tugas akhirnya. Tips-tips buat adik-adikku yang masih di bawah saya atau ada angkatan 20, 21, pesan dan nasihatnya Bang. Buat masuk di jurusan mesin itu enak enggak lah tips-tipsnya gitu Bang. Ini ngomongin tugas akhir atau gimana ini? Ya pengalaman abang lah dari Oh, semester awal sampai ini mau ambil tugas akhir, wewenangnya lah, wewenang buat adik-adik mesin. ya, kalau soal nasihat itu apa ya? Rasanya belum pas kasih nasihat, tapi ya kalau masnya minta untuk saya kasih pengalaman mungkin bisa, tapi kalau seputar memberi nasihat rasanya saya belum punya kapasitas gitu loh. Eh, Setahu saya ini suhunya mesin kayaknya, suhu di Suhu. atas suhu gitu. Nah, jadi pengalaman ya, bicara pengalaman dari semester 1 sampai saat ini ada beberapa hal yang memang menjadi pegangan utama kalau masuk ke jurusan mesin. Apalagi kan mesin ini jurusan eksak ya, jurusan eksak yang apa tidak jauh-jauh dari persoalan matematis, perhitungan angka-angka gitu lah. Waduh, Nah, itu yang jadi buat pusing kepala itu. jadi kalau di semester 1 mungkin masih pelajaran ya seperti kayak SMA lah ya, semester 1 ya. Kalau udah masuk semester 3 4 baru masuk ke mata kuliah penjurusan yang memang berhubungan erat dengan hitung menghitung gitu. Iya Hitung Bang. menghitung. Ya, di pengalaman saya juga, ini kan saya juga ambil TA. Semester 4, 5, 6 itu waktu pusing-pusingnya kepala saya Bang. Tugasnya banyak, ada praktikum dan lain-lain itulah Bang. Sumpah, pusing gitu. Ya memang di jurusan teknik mesin itu memang kita tidak lepas dengan kepusingan-kepusingan itu gitu. Seperti mata kuliah praktikum yang cuman hanya satu SKS tapi capeknya itu luar biasa. Oh, apalagi kalau asisti sama dosen gitu kan. Iya, iya. Itu benar-benar terjadi tuh. Tapi yang pasti mahasiswa teknik mesin itu harus apa ya? Harus benar-benar konsisten gitu. Kalau di tengah jalan dia apa ya merasa wah aku nggak sanggup nih gimana nih, wah itu biasanya yang masih segitu udah endingnya nggak jelas itu pasti nggak jelas. Tergantung dari niat dari awal kita masuk kuliah ya Bang. Benar benar benar. Jadi kalau saya dulu itu ngambil teknik mesin itu memang saya sudah memprediksi gitu bakal eh, berbau
tentang hitung-hitungan, terus berbau tentang lapangan gitu, yang dimana dunia teknik mesin itu di lapangan itu apa ya, cukup menantang dan membutuhkan mental yang bagus gitu. Dan itu biasanya dari SMA udah masuk IPA ya bang. Masuk IPA. Kalau dari jurusan IPS bisa, tapi masuknya di perguruan swasta gitu bang. Iya. Kalau di PTN, kalau IPS nggak bisa kalau masuk teknik gitu bang. Kalau di PTN ya dari yang backgroundnya itu IPS sebenarnya nggak ada sih, sepanjang yang saya lihat nggak ada. Soalnya kalau IPA sama IPS itu ketika kita mau masuk perguruan tinggi negeri itu ada sistem dari pemerintah, ada SBMPTN sama SNPTN itu kan udah sinkron. Kalau jurusannya IPS bisanya milih jurusan Solhum, kalau IPA maksudnya di Saintek, maksudnya gitu paling bang. Jadi memang di SMA itu kan terbagi dua konsentrasi pembelajaran, ada IPS sama IPA. Nah, IPS itu membahas soal sosial, misalnya tentang humaniora, tentang budaya, tentang sastra, hukum dan sebagainya. Kalau IPA sendiri itu dia membahas matematika, fisika, kimia, Sains gitu bang. Science tech gitu, science tech. Nah, ketika sudah masuk ke dunia perkuliahan, jurusan teknik mesin, di teknik mesin itu membahas soal analisa, khususnya di program studi sarjana gitu, strata 1 itu membahas soal analisa. Karena memang untuk D3 atau D4 kan sekarang kan udah ada D4 ini, sarjana terapan, vokasi sarjana terapan namanya. Kalau di sarjana misalnya yang bergelar ST itu biasanya jurusannya itu teknik mesin doang gitu, jadi dia murni teknik mesin murni. Kalau di terapan dia itu membahas soal-soal keindustrian, misalnya teknik metalurgi, teknik apalagi ya, tentang alat berat dan sebagainya gitu. Kalau kita atau saya sendiri ini teknik mesin murni. Ya bedanya dari D4 sama S1 kan, setahu saya kalau D4 tuh teorinya cuma 30%, yang 7%-nya kita praktek gitu bang. Iya. Bulatnya dari S1 ya teorinya 70%, 30%-nya praktek. Iya, benar. Jadi kalau D3 sama D4 itu memang mereka itu dikhususkan untuk praktek itu lebih banyak dibanding teorinya gitu. Kalau S1 teknik mesin murni dia lebih banyak teori daripada praktek. Nah, ini ada maksudnya ini. Kenapa lebih banyak teori daripada praktek? Karena S1 teknik mesin murni ini dia nanti prospek dia itu nanti jadi analisator gitu. Misalnya di sebuah industri ada satu permasalahan di bidang produksinya, misalnya boiler misalnya. Iya, boiler. Boiler ini ada satu permasalahan yang terjadi yang harus diselesaikan dengan dianalisa. Jadi dicari tahu di mana letak kesalahan atau kekurangan si boiler ini. Misalnya soal efisiensi boiler itu, terus soal konsep kerjanya yang
termakan oleh umur pakai gitu. Nah, itu tugasnya yang S1 murni yang banyak dicekokin sama teori gitu. Tapi kalau menurut saya di S1 ini Bang ya, teorinya emang terlalu banyak. Tapi kalau kita ketika KP, wah itu kerasa Bang. Kita nggak pernah praktek, lihat ini ya, saya KP di boiler. Wah ini boiler apa? Nggak pernah lihat. Itu pas dulu cuma teori, ini langsung wujud aslinya prototipe besar nih Bang. Itulah kaget, ada rasa kagetnya Ada dikit kaget Bang. gitu ya. Iya sih. Jadi biasanya pekerjaan-pekerjaan yang dilamar oleh lulusan S1 teknik mesin murni ini adalah sebagai engineer tapi kalau dia di lapangan misalnya project engineer, site engineer, terus apa HSE, terus apa di bagian maintenance, itu biasanya. Tapi kalau yang D3 teknik mesin biasanya itu posisi pekerjaannya itu di perusahaan operator. Ya tidak jauh lah, operator misalnya operator boiler, operator crane, eskavator, terus operator alat atau mesin cutting gitu-gitu. Tadi udah bahas seputar dari semester 1 sampai semester 6. Ini surat-suratannya ketika kita mau buat tugas akhir Bang, skripsi. Itu biasanya momok terberat dari mahasiswa. Bimbang. Saya merasa bimbang. Ya, memang tugas akhir di teknik mesin itu lumayan menantang sih. Apalagi mahasiswanya sejak dari semester 1 agak kurang serius gitu. Itu pas tugas akhir berat banget itu. Pasti berat banget itu. Dia harus mengulas kembali lagi buku-buku lama gitu. Tapi kalau mahasiswa yang memang lumayan dari semester 1 sering mengulas buku, memperbaca bacaan-bacaan tentang teknik mesin. Nah, ketika membahas TA, kerumitan atau kesusahan yang datang ke dia itu ya cenderung lebih minim. Yang biasanya kategori mahasiswa yang gandul konco. Iya iya. Udah masuk fase buat TA kebingungan. Biasanya wah gimana nih, ini nggak bisa kalau saya ngandelin teman saya buat ngerjain TA ya. Ya itu biasanya. Tapi bagi saya itu tugas akhir yang pasti itu cukup menantang lah, karena memang disitulah endingnya seorang calon sarjana teknik mesin itu diuji kemampuannya untuk menyelesaikan sebuah permasalahan yang dituangkan dalam bentuk tugas akhir. Gitu. Di situ dia diuji, dia bisa menyelesaikan itu atau tidak. Tapi banyak juga mahasiswa teknik mesin yang udah ambil TA, dia cenderung bergantung kepada temannya, gitu. Biasanya itu project dari dosen, satu buat alat terus dibuat kelompok Bang, atau 3 orang, yang satu semangat, 2 semangat lah, yang ketiga itu biasanya ya nunggu gitu Bang. Iya. Jadi kalau saya sendiri TA saya itu tidak mengikut project dosen, enggak. Saya mengajuin judul sendiri yang saya pikir itu bisa saya kerjakan dengan kapasitas saya gitu. Jadi saya tidak meminta judul ke dosen, enggak. Tidak ikut proyek dosen, enggak gitu.
Itu tergantung ini sih motivasi mahasiswanya gitu. Nah, tergantung motivasi. Ada mahasiswa yang wah udahlah Ngikut-ngikut aja lah. gitu. Ya udahlah ngikut aja lah. Apa yang nanti disodorkan sama dosen ya saya ngikut, saya ngerjakan gitu. Itu tipikal mahasiswa gitu pas tugas akhir. Dan ini ada suatu pertanyaan biasanya saya dengar sama jurusan-jurusan lain, apakah jurusan mesin itu sulit apa tidak bang ya? Wah ini pertanyaan yang juga sering saya dengar ini. Sering. Biasanya itu jurusannya udah sulit, dosennya killer semua bang. Apa ya? Kalau perbandingannya itu ke jurusan lain, teknik mesin misalnya ke jurusan sosial, menurut saya itu komparasinya tidak apa ya istilahnya tidak apple to apple gitu karena apa ya dari sisi mata kuliah aja udah berbeda gitu. Yang di sini membahas tentang hitung-hitungan eksak, yang di sana membahas tentang fenomena sosial gitu. Di sini kita membahas tentang fenomena mesin, di sana membahas tentang fenomena sosial gitu. Itu bedanya. Nah itu berarti lebih gampang ngatur orang daripada ngatur mesin nih bang. Jadi memang sebuah penelitian ilmiah, riset biasanya itu dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama itu penelitian tentang yang bidangnya kualitatif, satu lagi penelitian kuantitatif. Nah, kalau kualitatif itu biasanya skripsi atau tugas akhir dari jurusan sosial. Kalau eksak dalam hal ini teknik mesin itu penelitian kuantitatif. Jadi ada misalnya kita membahas sesuatu nih, ada permasalahan, kita membutuhkan variabel-variabel yang banyak kayak gitu untuk menganalisa seperti apa hasil atau permasalahan ini yang akan kita simpulkan di bab 5 gitu. Nah, kalau sosial dia membutuhkan misalnya koresponden, data-data gitu. Itu yang kualitatif. Kalau kuantitatif kita itu pasti berhubungan dengan angka-angka. Jadi kalau ditanya skripsi anak teknik mesin itu jenis penelitian apa gitu, penelitian kuantitatif gitu. Dan itu ada omongan dari teman-teman saya anak mesin, wah ini gue udah masuk jurusan mesin, lihat kating-kating lulusnya lama-lama ada 5 tahun 6 tahun, itu terlalu betah di kampus atau emang mata kuliahnya yang ribet ya bang? Kalau pengalaman saya pribadi apa ya, memang mata kuliahnya yang membuat lama. Kalau dari pengalaman saya, karena memang pengalaman orang mungkin berbeda gitu. Tapi kalau dari pengalaman saya yang membuat lama itu dari mata kuliahnya. Kalau kerja praktek atau tugas akhirnya itu sebenarnya beberapa bulan aja udah selesai, udah kelar gitu. Tapi mata kuliah ini sebenarnya yang memberatkan si mahasiswa itu. Misalnya mata kuliah, kita ambil contoh ya. Mata kuliah perpindahan panas, heat transfer. Nah, di sini membahas tentang bagaimana proses dari panas itu yang tidak kasat mata itu kita bahas, kita analisa. Nah, di sini banyak mahasiswa yang harus mengulang 2 kali, tahun depan ngulang lagi, tahun depannya lagi. Jadi ini yang sering terjadi. Jadi sesuai pertanyaannya tadi, yang membuat lama itu ada yang lulus 6 tahun, 7 tahun, dan bahkan mungkin ada yang transfer kayak gitu. Di mata kuliahnya yang bermasalah. Kebanyakan yang di mata kuliahnya. Kebanyakan. Jadi dia kesusahan dalam
eh, meluluskan mata kuliah itu, karena standar nilai lulus itu kan C. Iya. Nah, mata kuliah yang di teknik mesin itu yang biasa dianggap ini ya, dianggap susah seperti Termo bang, termo. termodinamika, mekanika fluida, statika struktur, perpindahan panas. Wah, Nah, itu mata kuliah. Wah. itu momok mesin itu. Metode elemen hingga. Wah, itu biasanya yang menjadi salah satu yang memberatkan mahasiswa teknik mesin itu, jadi agak sedikit lama lulus. Kalau soal kerja praktek sama tugas akhirnya ya butuh berapa bulan udah selesai sebenarnya, udah selesai. Berarti ada tips buat teman-teman yang ambil jurusan teknik mesin biar lulusnya cepat gitu bang. Nah, jadi kalau menurut saya tips yang paling jitu itu ya dari semester 1 jangan malas. Jangan malas. Terus yang kedua harus mempunyai buku teks. Buku teks. Karena kalau nggak punya buku teks, dia akan kesulitan dalam membahas mata kuliah itu sendiri. Misalnya kita ambil contoh mata kuliah statika struktur. Statika struktur itu kan tentang perancangan, ilmu perancangan gitu. Kalau si mahasiswa itu nggak punya buku teks, maksudnya buku teks ini acuan dalam mengikuti perkuliahan itu. Mulai dari hari pertama sampai hari terakhir di semester itu ikut mata kuliah statika struktur ini, dia memakai buku acuan yang satu ini. Dia fokus ke sini, dia baca isinya, ada soal-soal di dalam, dia sering membahas soal-soalnya, dia bakal bakal bisa melewatinya gitu. Tapi kalau nggak punya buku teks, dia bakal hanya mengandalkan internet. Jadi kalau ada permasalahan gitu hanya search gitu. Padahal yang di internet itu kebenarannya dipertanyakan gitu, belum tentu benar gitu, karena beda judul buku sama, pengarang beda, satu pokok pembahasan beda caranya. Beda caranya. Beda kayaknya saya mau buat TA ini bang. Saya ambil jurnal dari ini, dari A, B, berarti berbeda ya bang. Dari jurnal ini, dari penemu ini, jurnal ini, penemu ini, berarti itu enggak pasti sama gitu bang. Nah, enggak pasti sama. Karena misalnya kita ambil contoh mata kuliah mata kuliah material teknik. Material teknik tentang pembahasan komposit misalnya, atau baja gitu, baja. Nah, kalau membahas tentang baja, banyak buku yang membahas ini, banyak penulis yang buat ini, banyak autor misalnya. Nah, kalau kita mengacu atau mempelajari semua buku ini bakal ruwet jadinya, karena beda cara, pembahasan sama tapi beda cara. Nah, ini biasa yang menyulitkan mahasiswa. Misalnya penulisan notasi sigma ada yang ada yang berbentuk 6 tapi kayak angka 6 gitu. Sigma gitu. Tapi kalau dicari ini sama-sama sigma gitu. Yang terbalik tadi sigma, yang angka mirip 6 tadi sigma juga gitu. Ya, saya juga sering itu bang, kalau dimarahin dosen, ini notasi apa ini? Ini sigma apa? Iya. Jadi tipsnya itu adalah mengaculah ke satu buku, satu penulis, biar pembahasannya itu tetap pada koridor yang tepat gitu. Jangan membahas topik ini pakai penulis ini, membahas topik ini pakai penulis ini, jadi rancu gitu. Makanya biasanya di kampus-kampus yang memang akreditasi A, yang menerapkan konsep akreditasi A, baik dari kurikulum, sistem belajar dan sebagainya,
di awal perkuliahan biasanya dosennya itu langsung memberikan acuan buku. Hari pertama masuk kuliah itu langsung dituliskan di papan tulis kontrak kuliah Bang. kontrak kuliah. Dosennya langsung nulis tuh acuan buku kita selama 1 semester ini, judul bukunya ini, penulisnya ini. Jadi seluruh mahasiswa itu catat. Besoknya mahasiswa itu cari, bicaranya mahasiswa itu cari buku yang sudah dituliskan gitu. Nah, hari ketiga pas sudah masuk kuliah, nah di situ baru dosennya mengajar sesuai buku, mahasiswa itu juga mengacu sesuai buku yang ditulis tadi gitu. Jadi udah satu perspektif gitu. Jadi nggak berbeda-beda acuan lagi gitu. Gitu. Dan ini kan kita membahasnya jurusan mesin Bang. Mesin itu notabene jurusan yang solid, kompak, semuanya isinya laki, walaupun segelintir ada cewek, paling 1:10 gitu Bang. Iya. Itu sekompak apakah mesin itu Bang?